pegunungan Yudea, jauh dari hiruk-pikuk kota Yerusalem, berdirilah sebuah desa kecil yang tenang namun syarat cerita. Rumah-rumah batu berdiri berderet sederhana, menghadap ladang zaitun dan kebun anggur yang telah diwariskan turun-temurun. Setiap pagi, kabut tipis turun perlahan menyelimuti lereng-lereng bukit, seolah alam ikut berdoa dalam keheningan. Di sanalah Zakaria dan Elisabet menjalani hari-hari mereka. Hari-hari yang tampak biasa di mata manusia, tetapi penuh makna di hadapan Tuhan. Zakaria adalah seorang imam dari rombongan Abia. Sejak muda, ia telah diajari hukum Taurat, ritus ibadah, dan tanggung jawab sebagai pelayan di Bait Allah. Rambutnya kini telah memutih. Langkahnya tidak lagi sekuat dulu, tetapi matanya masih memancarkan ketenangan seorang hamba yang setia. Setiap kali tiba giliran pelayanannya di Yerusalem, ia berangkat dengan hati yang penuh hormat, mengenakan jubah imamat yang sama yang dikenakan ayahnya puluhan tahun silam. Elisabet, istrinya, adalah perempuan yang lembut dan tegar. Ia berasal dari keturunan Harun, garis imam yang dihormati di antara bangsa Israel. Wajahnya dipenuhi keriput usia, namun sorot matanya menyimpan kehangatan dan kesabaran. Sejak hari pernikahan mereka, Elisabet berjalan seiring dengan Zakaria dalam ketaatan kepada Tuhan. Mereka dikenal sebagai pasangan yang saleh, taat kepada segala perintah dan ketetapan Tuhan, hidup tanpa celah di mata orang banyak. Namun di balik kesalehan itu, ada satu kesedihan yang tidak pernah benar-benar pergi. Mereka tidak memiliki anak. Di zaman itu, kemandulan bukan sekedar keadaan biologis, ia adalah stigma, sebuah aib yang sering disalahartikan sebagai tanda ketidaksukaan Tuhan. Setiap pesta keluarga, setiap pertemuan kampung, selalu ada pertanyaan yang tidak diucapkan namun terasa menusuk. Setiap kali Elisabet melihat perempuan lain menggendong bayi, hatinya bergetar, bukan karena iri, tetapi karena rindu yang lama terpendam. Pagi itu, Elisabet berdiri di depan rumah mereka, menyapu halaman kecil yang beralas tanah. Dari kejauhan, terdengar tawa anak-anak berlarian menuruni bukit. Mereka bermain kejar-kejaran, debu beterbangan di bawah kaki-kaki kecil yang lincah. Seorang bocah perempuan tersandung, lalu bangkit sambil tertawa, dipeluk ibunya yang berlari menghampiri. Elisabet berhenti menyapu. Tangannya gemetar pelan. Ia menunduk, menarik napas panjang. Sudah berapa kali pemandangan seperti itu menggores hatinya. Sudah berapa lama doa yang sama terucap dari bibirnya, malam demi malam. Ya Tuhan, bisiknya lirih, hampir tak terdengar. Engkau tahu hatiku. Ia tidak marah, ia tidak memberontak. Namun ada kelelahan yang sulit dijelaskan. Kelelahan menunggu tanpa tahu sampai kapan. Ketika masih muda, Elisabet sering membayangkan seorang anak kecil duduk di pangkuannya, mendengarkan kisah nenek moyang Israel. Ia membayangkan mengajarkan doa Shema, membimbing tangan kecil itu memegang gulungan Taurat. Tahun demi tahun berlalu, harapan itu perlahan memudar, digantikan oleh penerimaan yang sunyi. Zakaria mengerti kesedihan istrinya, meski jarang diungkapkan dengan kata-kata. Di malam hari, saat lampu minyak hampir padam, mereka sering duduk berdua dalam diam. Tidak ada keluhan, tidak ada tuduhan, hanya kehadiran dua hati yang saling menguatkan. "Apakah engkau masih berdoa tentang itu?" tanya Zakaria suatu malam dengan suara pelan. Elisabet tersenyum tipis. "Aku selalu berdoa," jawabnya. "Bukan agar Tuhan menuruti keinginanku, tetapi agar hatiku tetap percaya." Zakaria mengangguk. Ia sendiri telah lama berhenti berdoa secara spesifik tentang anak. Bukan karena tidak percaya, tetapi karena ia merasa waktunya telah lewat. Rambutnya sudah putih, tangannya bergetar saat membaca Taurat. Di hatinya, ia telah menerima bahwa mungkin kehendak Tuhan bagi mereka adalah hidup tanpa keturunan. Namun meski demikian, mereka tetap setia.
Setiap Sabat, Zakaria membaca firman dengan penuh hormat. Setiap hari, Elisabet menyiapkan rumah mereka sebagai tempat damai dan doa. Mereka melayani bukan untuk mendapat balasan, tetapi karena Tuhan layak disembah, terlepas dari jawaban atas doa. Di mata manusia, hidup mereka tampak lengkap namun kosong. Di mata Tuhan, hidup mereka adalah doa yang terus naik ke hadirat-Nya. Hari itu, kabar datang bahwa giliran rombongan Abia akan segera bertugas di Yerusalem. Zakaria bersiap seperti biasa. Ia membersihkan jubah imamatnya dengan hati-hati, memastikan setiap lipatan rapi. Elisabet membantunya mengikatkan ikat pinggang. Tangannya menyentuh kain yang telah menjadi saksi puluhan tahun pelayanan. "Berjalanlah dengan damai," kata Elisabet. "Bawalah doaku bersamamu." Zakaria menatap istrinya lama, lalu mengangguk. Ia tidak tahu bahwa perjalanan itu akan mengubah hidup mereka selamanya. Di dalam hatinya, ia membawa doa-doa umat Israel, doa pembebasan, doa pengharapan, doa akan kedatangan Mesias. Namun ada satu doa lama, nyaris terlupakan, yang masih bersemayam di relung terdalam jiwanya. Doa yang pernah ia ucapkan bertahun-tahun lalu ia kubur dengan logika dan usia. Ia tidak tahu bahwa Tuhan tidak pernah melupakan doa itu. Di pegunungan Yudea, Elisabet kembali menyapu halaman. Anak-anak itu sudah pergi. Keheningan kembali menyelimuti desa. Ia mengangkat wajahnya ke langit yang cerah. "Jika aku harus menua tanpa anak," katanya dalam hati, "ajarlah aku menua dengan iman." Dan di saat itulah, tanpa mereka sadari, langit sedang bersiap menjawab doa yang telah lama terdiam. Perjalanan menuju Yerusalem selalu membawa perasaan yang berbeda di hati Zakaria. Setiap langkah mendaki jalan berbatu itu seakan mengingatkannya bahwa ia sedang mendekat ke tempat di mana langit dan bumi bersua. Kota suci itu berdiri megah di kejauhan. Tembok-temboknya berkilau diterpa cahaya matahari pagi, seolah memanggil setiap peziarah dengan janji hadirat Tuhan yang kudus. Zakaria berjalan bersama para imam dari rombongan Abia. Mereka berbincang pelan, sebagian menertawakan kisah lama, sebagian lain memilih diam, mempersiapkan hati. Ini bukan perjalanan biasa. Bagi seorang imam, melayani di Bait Allah adalah kehormatan besar, sebuah panggilan yang tidak pernah boleh dianggap ringan. Ketika mereka tiba, halaman Bait Allah sudah ramai. Bau batu tua bercampur dengan aroma minyak dan dupa yang samar-samar tertinggal di udara. Para imam dari rombongan lain juga hadir, masing-masing mengenakan jubah pelayanan. Suasana dipenuhi bisikan doa dan langkah kaki yang tertahan, seakan semua orang menyadari bahwa tempat ini bukan sekedar bangunan, melainkan ruang kudus tempat nama Tuhan dimuliakan. Hari itu, seperti biasa, tugas-tugas dibagikan melalui undian. Undian adalah cara yang kudus, bukan perjudian, melainkan penyerahan keputusan kepada Tuhan. Setiap imam tahu, apapun hasilnya, itulah kehendaknya. Namun ada satu tugas yang membuat setiap hati berdebar lebih kencang dibanding yang lain. Masuk ke dalam tempat kudus untuk membakar ukupan. Bukan semua imam mendapat kesempatan itu. Bahkan banyak imam yang seumur hidupnya tidak pernah sekalipun menginjakkan kaki di sana. Kesempatan itu bisa datang hanya sekali atau tidak sama sekali. Dan jika seseorang telah melakukannya, namanya tidak akan diikut-sertakan lagi untuk tugas itu di masa depan. Zakaria berdiri di antara para imam, tangannya terlipat di depan dada. Wajahnya tenang, tetapi hatinya berdegup lebih cepat dari biasanya. Ia tidak berharap apa-apa. Di usianya yang sudah lanjut, ia telah belajar menahan harapan agar tidak terluka oleh kekecewaan. Satu persatu nama dipanggil.
Tugas-tugas lain dibagikan, membersihkan mezbah, menyiapkan kayu, membantu korban persembahan. Zakaria mendengarkan tanpa bereaksi. Baginya, setiap pelayanan adalah kehormatan yang sama. Lalu tibalah saat undian untuk membakar ukupan. Keheningan menyelimuti ruangan, bahkan napas para imam terdengar lebih pelan. Seorang imam senior mengangkat tangan, mengguncang wadah undian dengan perlahan, lalu mengambil satu keping nama. Zakaria, anak Barakhia, ucapnya lantang. Sejenak, waktu seakan berhenti. Zakaria tidak langsung bergerak. Ia merasa seolah kata-kata itu tidak ditujukan kepadanya. Beberapa imam menoleh, memastikan mereka mendengar dengan benar. Seorang di sampingnya menyentuh lengannya pelan. Zakaria, itu engkau. Ia mengangkat wajahnya. Ada keterjekutan yang tidak bisa ia sembunyikan. Jantungnya berdebar keras, tangannya sedikit gemetar saat ia melangkah maju. Di dalam dadanya sesuatu bergetar. Bukan ketakutan, bukan pula kegembiraan semata, melainkan rasa gentar yang kudus. Ia tahu apa arti tugas ini. Hari itu, ia akan masuk ke dalam tempat kudus, sendirian, berdiri di hadapan mezbah ukupan, membawa doa-doa seluruh bangsa Israel ke hadirat Tuhan. Ketika waktu pelayanan tiba, halaman luar dipenuhi orang banyak. Laki-laki dan perempuan berdiri dengan kepala tertunduk. Anak-anak digandeng erat oleh orang tua mereka. Semua tahu bahwa saat ukupan dibakar, itulah waktu doa bersama. Ketika asap naik ke atas, melambangkan permohonan umat yang terangkat ke surga. Zakaria mengenakan jubahnya dengan hati-hati. Setiap gerakan dilakukan pelan-pelan, penuh hormat. Ia mencuci tangannya, menyucikan diri sesuai hukum Taurat. Tidak ada ruang untuk kecerobohan. Di tempat ini, setiap detail bermakna. Pintu menuju tempat kudus terbuka. Langkah Zakaria terhenti sejenak di ambang pintu. Cahaya dari halaman luar perlahan meredup saat ia melangkah masuk. Di dalam, suasana berubah drastis. Tidak ada suara ramai, tidak ada angin. Hanya keheningan yang begitu dalam hingga terasa berat di dada. Cahaya pelita emas menerangi ruangan dengan lembut. Di sebelah kiri berdiri kaki pelita dengan 7 cabang. Apinya menyala tenang. Di sebelah kanan, meja roti sajian dengan 12 roti yang melambangkan suku-suku Israel. Dan tepat di depannya berdiri mezbah ukupan, berlapis emas, terletak di depan tirai yang memisahkan tempat kudus dari ruang maha kudus. Di balik tirai itu, tak seorang pun boleh masuk. Kecuali imam besar, dan itu pun hanya setahun sekali. Zakaria menarik napas panjang. Bau dupa yang belum dibakar bercampur dengan aroma kayu dan minyak. Tangannya menggenggam wadah ukupan. Ia melangkah mendekat ke mezbah. Setiap langkahnya bergema pelan di dalam ruangan. Di luar, orang banyak mulai berdoa. Doa-doa itu naik dalam keheningan, menunggu untuk dibawa oleh asap ukupan. Zakaria menundukkan kepala. Dalam hatinya, ia menyebut nama Tuhan, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Ia mengingat sejarah bangsanya, janji-janji Tuhan yang belum tergenapi sepenuhnya. Ia tahu bangsa Israel sedang menanti penghiburan, menanti pembebasan, menanti suara Tuhan yang terasa semakin jarang terdengar. Ia meletakkan ukupan di atas bara. Asap mulai naik perlahan. Dan pada saat itulah, sesuatu terjadi. Di sisi kanan mezbah ukupan, tiba-tiba berdiri sosok yang tidak ada sebelumnya. Zakaria tertegun, nafasnya tertahan. Matanya membelalak, seluruh tubuhnya menegang. Ia tahu
tanpa perlu penjelasan bahwa ia tidak sedang melihat manusia biasa. Sosok itu berdiri tegak, memancarkan wibawa yang tidak berasal dari dunia ini. Cahaya seolah memantul dari keberadaannya, bukan dari pelita di sekeliling. Ketakutan besar melanda Zakaria. Bukan ketakutan biasa, melainkan rasa gentar yang membuat lututnya hampir lemas. Dalam sekejap, ia merasa begitu kecil, begitu rapuh, berdiri di hadapan kekudusan yang melampaui segala yang pernah ia kenal. Pikirannya berpacu. Apakah aku akan mati? Apakah ini penghakiman? Namun sebelum ia sempat melangkah mundur, suara itu terdengar. Tenang, berwibawa, penuh otoritas. Jangan takut, Zakaria. Namanya disebut. Bukan sebagai imam, bukan sebagai hamba, tetapi sebagai pribadi. Suara itu menembus hingga ke dasar jiwanya, menenangkan sekaligus mengguncangkan. Zakaria berdiri terpaku, matanya tak berani berpaling. Doamu telah dikabulkan. Lanjut suara itu. Kata-kata itu menggantung di udara. Doaku? Zakaria mencoba memahami. Doa yang mana? Doa bangsa? Doa tentang Mesias? Atau doa yang pernah ia ucapkan bertahun-tahun lalu? Doa yang telah lama ia kubur di balik usia dan kenyataan. Asap ukupan terus naik, berputar pelan di sekitar ruangan. Keheningan tempat kudus kini dipenuhi hadirat yang hidup. Zakaria berdiri di antara ketakutan dan kekaguman, tidak tahu bahwa momen ini adalah titik balik yang telah ditetapkan sejak lama. Di luar, orang banyak mulai bertanya-tanya. Biasanya, pelayanan ini tidak lama. Namun Zakaria belum juga keluar. Bisikan mulai terdengar. Beberapa menoleh ke arah pintu dengan cemas. Di dalam, Zakaria belum tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Langit telah turun menjumpainya di tengah keheningan, di tempat yang paling kudus. Keheningan di dalam tempat kudus terasa semakin berat, seolah udara sendiri menahan napas. Asap ukupan terus naik perlahan, membentuk tirai tipis yang berputar di antara cahaya pelita. Zakaria berdiri terpaku. Matanya tertuju pada sosok yang kini berdiri jelas di hadapannya. Ia tidak berani bergerak, bahkan berkedip pun terasa terlalu berani. Jangan takut, Zakaria. Suara itu kembali terdengar. Tenang, dalam, dan penuh kuasa. Ketakutan yang semula mencengkeram hatinya tidak sepenuhnya hilang, tetapi berubah menjadi rasa gentar yang tunduk. Zakaria menundukkan kepala, jantungnya berdegup keras hingga terasa di telinganya sendiri. Doamu telah dikabulkan. Kata-kata itu bergema di dalam benaknya. Doaku? Yang mana? Zakaria adalah seorang imam. Hidupnya dipenuhi doa. Ia berdoa untuk bangsa Israel, untuk Yerusalem, untuk pemulihan umat Tuhan. Ia berdoa agar Tuhan menggenapi janjinya, mengutus penghibur bagi Israel yang letih di bawah penjajahan dan penantian panjang. Tetapi di balik semua doa resmi itu, ada satu doa lama. Doa yang dulu sering ia ucapkan bersama Elisabet, lalu perlahan ia hentikan. Doa tentang seorang anak. Sosok itu melangkah sedikit lebih dekat. Cahaya seolah mengikuti setiap gerakannya. Tidak ada sayap yang mengepak, tidak ada gumuruh. Namun seluruh keberadaannya menyadarkan dunia yang lain, dunia yang lebih nyata daripada batu-batu di sekitar mereka. Istrimu Elisabet akan melahirkan seorang anak laki-laki, kata suara itu, dan engkau akan menamakan dia Yohanes. Zakaria mengangkat wajahnya perlahan, matanya membelalak. Kata-kata itu terlalu besar, terlalu mustahil, terlalu terlambat. Banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya.
Ia akan menjadi besar di hadapan Tuhan. Ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus bahkan sejak dari rahim ibunya. Setiap kata menusuk hati Zakaria bukan sebagai penghiburan, melainkan sebagai gelombang yang mengguncangkan fondasi logikanya. Ia mendengarkan, tetapi pikirannya berontak. Bagaimana mungkin? Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Suara itu terus berbicara. Ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang benar untuk mempersiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Kata-kata nubuat itu melayang di udara, berat dengan makna. Ini bukan sekedar janji tentang seorang anak. Ini adalah pengumuman tentang peran ilahi, tentang seorang pembawa jalan, seorang yang akan berdiri di antara masa lalu dan penggenapan. Zakaria tahu ayat-ayat itu. Ia mengenal nubuat tentang Elia. Ia tahu bangsa Israel telah lama menanti suara kenabian setelah ratusan tahun keheningan. Namun justru karena ia tahu, ia semakin gemetar. Mengapa kami? Mengapa sekarang? Dan mengapa setelah semua waktu berlalu? Lidah Zakaria terasa kaku, namun akhirnya ia berbicara. Suaranya bergetar di antara iman dan keraguan. Bagaimana aku dapat tahu bahwa hal ini akan terjadi? Katanya pelan. Sebab aku sudah tua dan istriku juga sudah lanjut umurnya. Begitu kata-kata itu terucap, ia sendiri merasakan beratnya. Itu bukan teriakan pemberontakan, itu adalah suara manusia yang letih menunggu. Suara seseorang yang pernah berharap lalu belajar menahan harapan agar tidak hancur oleh kenyataan. Sejenak, keheningan kembali menyelimuti ruangan. Sosok itu menatap Zakaria, bukan dengan kemarahan yang meledak, melainkan dengan ketegasan yang tidak bisa ditawar. Suaranya kini terdengar lebih dalam, lebih tegas, seperti palu yang mengetuk batu. "Akulah Gabriel," katanya. "Aku berdiri di hadapan Allah. Aku diutus untuk berbicara kepadamu dan menyampaikan kabar baik ini." Nama itu menggema di hati Zakaria. Gabriel, utusan Tuhan, pembawa pesan ilahi, sosok yang disebut dalam kitab-kitab kuno yang hadir di momen-momen penting dalam sejarah umat Allah. Dan kini, ia berdiri di hadapannya, bukan dalam mimpi, bukan dalam penglihatan samar, tetapi di tempat kudus, di tengah asap ukupan. Dan sesungguhnya, engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya kepada perkataanku yang akan digenapi pada waktunya. Kata-kata itu jatuh seperti vonis. Zakaria ingin berbicara. Ia ingin menjelaskan bahwa keraguannya bukan karena ia meremehkan kuasa Tuhan, melainkan karena hatinya telah terlalu lama belajar menerima kekecewaan. Ia ingin berkata bahwa ia percaya atau setidaknya ingin percaya. Namun sebelum ia sempat membuka mulut, sesuatu terjadi. Suaranya hilang. Ia mencoba menarik nafas dan berbicara lagi. Tidak ada suara yang keluar. Tenggorokannya terasa kosong, seolah kata-kata tidak lagi mengenal jalan keluar. Ia mencoba berseru, namun yang keluar hanyalah hembusan nafas tanpa bunyi. Ketakutan baru menyergapnya. Ia menatap Gabriel dengan mata penuh pertanyaan. Tetapi malaikat itu tidak berkata apa-apa lagi. Pesan telah disampaikan. Keputusan telah ditetapkan. Dalam keheningan yang tiba-tiba, Zakaria menyadari bahwa hidupnya baru saja berbelok ke arah yang tidak pernah ia bayangkan. Beberapa saat kemudian, atau mungkin hanya sekejap, waktu terasa kabur. Sosok itu tidak lagi ada. Tempat kudus kembali sunyi. Pelita tetap menyala. Asap ukupan terus naik. Namun Zakaria tahu,
Ia tidak lagi sendirian seperti sebelumnya. Kata-kata Gabriel bergema di dalam hatinya, lebih nyaring daripada suara apapun. Ia berbalik, melangkah menuju pintu dengan langkah yang tidak stabil. Tangannya gemetar saat mendorong daun pintu. Di luar, orang banyak menanti. Wajah-wajah itu menoleh serentak ketika Zakaria muncul. Biasanya seorang imam akan mengangkat tangan dan mengucapkan berkat. Namun kali ini, Zakaria hanya berdiri terpaku. Mulutnya terbuka, tetapi tidak ada kata yang keluar. Kerumunan mulai gelisah. "Ada apa?" bisik seseorang. "Mengapa ia tidak berbicara?" tanya yang lain. Zakaria mencoba memberi isyarat. Ia mengangkat tangan, menunjuk ke dalam, mencoba menjelaskan dengan gerakan terbata-bata. Tangannya bergerak ke atas, seolah menggambarkan sesuatu yang turun dari langit. Ia menutup mulutnya, lalu membuka kedua tangannya lebar-lebar, mencoba menyampaikan keajaiban yang baru saja ia alami. Orang-orang saling pandang, sebagian terdiam ketakutan, sebagian lagi berbisik dengan nada heran. "Ia telah melihat penglihatan di dalam bait suci," kata seseorang dengan suara tertahan. Zakaria mengangguk cepat. Ya, itulah yang ingin ia katakan. Namun tanpa suara, semua terasa tidak lengkap. Ia ingin bersaksi, tetapi Tuhan telah mengambil suaranya. Bukan sebagai hukuman yang kejam, melainkan sebagai pelajaran yang akan ia pahami kelak. Hari-hari pelayanan itu berlalu. Zakaria tetap menjalankan tugasnya, meski dalam diam. Ia menulis jika perlu, memberi isyarat jika diminta. Para imam lain memandangnya dengan campuran rasa hormat dan ketakutan. Mereka tahu sesuatu yang luar biasa telah terjadi, meski tidak tahu sepenuhnya apa. Ketika masa pelayanannya selesai, Zakaria pulang ke pegunungan Yudea. Perjalanan itu terasa lebih panjang dari biasanya. Setiap langkah dipenuhi oleh gema kata-kata Gabriel. Ia ingin menceritakan semuanya kepada Elisabet, tentang malaikat, tentang janji, tentang Yohanes. Namun ketika ia tiba di rumah, yang bisa ia lakukan hanyalah memandang istrinya dan tersenyum lemah. Elisabet menatapnya heran. "Apa yang terjadi?" tanyanya. Zakaria membuka mulutnya, dan sekali lagi tidak ada suara. Ia mengambil batu sulit. Dengan tangan yang masih gemetar, ia mulai menulis, kata demi kata, kalimat demi kalimat, tentang tempat kudus, tentang Gabriel, tentang janji yang mustahil. Mata Elisabet membesar saat membaca, dan tanpa mereka sadari sepenuhnya, keheningan yang menyelimuti Zakaria bukanlah akhir, melainkan awal dari karya Tuhan yang lebih dalam, lebih sunyi, dan lebih ajaib daripada yang mereka bayangkan. Pegunungan Yudea kembali menyambut Zakaria dan Elisabet dengan sunyi yang akrab. Jalan-jalan berbatu yang mereka lalui terasa sama seperti sebelumnya. Namun hati mereka tidak lagi sama. Ada rahasia besar yang kini mereka bawa pulang. Rahasia yang belum diucapkan dengan suara, tetapi telah tertulis dalam hati. Rumah batu itu berdiri sederhana seperti biasa. Tidak ada tanda-tanda bahwa sesuatu yang luar biasa baru saja dimulai di dalamnya. Tidak ada cahaya dari langit, tidak ada suara malaikat. Yang ada hanyalah keheningan. Keheningan yang kini menjadi bagian dari hidup Zakaria. Hari-hari pertama setelah kepulangan mereka dilalui dengan canggung. Elisabet masih terbiasa mendengar suara suaminya meski tak banyak bicara. Kini setiap pertanyaan dijawab dengan gerakan tangan atau tulisan di atas batu tulis. Zakaria berusaha tersenyum, berusaha terlihat tenang, tetapi Elisabet dapat merasakan perubahan besar di balik tatapan matanya. Pada suatu pagi, Elisabet terbangun dengan perasaan aneh. Tubuhnya terasa berbeda, bukan sakit, bukan lelah, melainkan sebuah kesadaran baru yang sulit dijelaskan. Ia duduk di tepi pembaringan, meletakkan tangannya di perutnya yang mulai terasa sedikit lebih hangat dari biasanya. Hari demi hari berlalu. Lalu
Pada suatu pagi yang sunyi, Elizabeth menyadari kebenaran itu. Ia mengandung. Elizabeth duduk lama, nyaris tidak bergerak. Air matanya mengalir tanpa suara. Bukan tangis yang meledak-ledak, melainkan air mata yang jatuh perlahan seperti hujan lembut setelah kemarau panjang. Tangannya gemetar ketika ia menyentuh perutnya, seolah takut kenyataan itu akan menghilang jika disentuh terlalu keras. Zakaria memperhatikannya dari sudut ruangan. Ia melihat perubahan di wajah istrinya, campuran keterkejutan, sukacita, dan ketakutan yang suci. Elizabeth menoleh kepadanya, matanya berkaca-kaca. Ia tidak perlu berkata apa-apa. Zakaria tahu. Ia berdiri perlahan, mendekat, lalu berlutut di hadapan Elizabeth. Dengan tangan gemetar, ia meletakkan telapak tangannya di atas tangan istrinya, di atas perut yang selama berpuluh-puluh tahun terasa kosong. Mata mereka bertemu, dan untuk pertama kalinya sejak kebisuannya, Zakaria menangis. Tangisan tanpa suara. Elizabeth menggenggam tangannya erat. Di antara isak yang tertahan, ia berbisik, "Beginilah caranya Tuhan memperlakukan aku pada waktu ia berkenan menghapus aibku di depan orang." Hari itu, mereka tidak berlari keluar membawa kabar. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada perayaan. Keajaiban ini terlalu kudus untuk diumumkan tergesa-gesa. Elizabeth memilih diam, bukan karena takut, tetapi karena ia ingin menyimpan mujizat ini di hadapan Tuhan terlebih dahulu. Ia menyembunyikan dirinya selama 5 bulan, bukan karena malu, melainkan karena kagum. Di dalam rumah sederhana itu, kehidupan baru bertumbuh dalam kesunyian. Setiap pagi, Elizabeth duduk di dekat jendela, menatap bukit-bukit yang dulu sering ia pandangi dengan hati berat. Kini, pemandangan yang sama terasa berbeda. Setiap burung yang terbang, setiap angin yang berhembus, seolah berbisik tentang kesetiaan Tuhan. Sementara itu, Zakaria belajar menjalani hidup tanpa suara. Pada awalnya, kebisuan itu terasa seperti beban. Ia tidak bisa menyapa tetangga, tidak bisa membaca doa dengan suara lantang, tidak bisa menenangkan istrinya dengan kata-kata. Setiap kali ia ingin berbicara, ia teringat akan tempat kudus, akan wajah Gabriel, akan kata-kata yang telah ia ragukan. Namun seiring waktu, sesuatu berubah. Zakaria mulai mendengar lebih banyak. Ia mendengar suara langkah Elizabeth di pagi hari. Ia mendengar nafasnya sendiri saat berdoa. Ia mendengar desir angin di sela pepohonan, dan suara sunyi yang dulu ia abaikan kini terasa penuh makna. Tanpa suara, ia tidak bisa berdebat. Ia tidak bisa menjelaskan. Ia tidak bisa membela diri. Yang bisa ia lakukan hanyalah merenung dan mendengarkan Tuhan dengan cara yang baru. Ia membaca gulungan Taurat dengan lebih perlahan. Setiap kata ia resapi, bukan untuk disampaikan kepada orang lain, melainkan untuk ditanamkan di dalam hati. Ia teringat akan kisah Abraham dan Sarah, tentang janji yang tampak mustahil. Ia teringat akan Hana yang menangis di hadapan Tuhan dan akhirnya dipulihkan. Kini kisah-kisah itu tidak lagi terasa jauh. Zakaria mulai memahami sesuatu yang tidak ia pahami sebelumnya, bahwa iman tidak selalu berbicara dengan suara keras. Kadang iman justru bertumbuh dalam keheningan. Elizabeth memperhatikan perubahan suaminya. Ia melihat bagaimana Zakaria kini lebih sering duduk dalam doa, lebih lama menatap gulungan kitab suci, lebih lembut dalam tatapannya. Kebisuan yang dulu ia kira hukuman, kini ia lihat sebagai ruang pembentukan. Di malam hari, mereka duduk berdua di bawah langit Yudea yang bertabur bintang. Tidak ada percakapan panjang, tidak ada diskusi teologis, hanya dua hati yang sama-sama belajar percaya. Setiap bulan yang berlalu, perubahan dalam tubuh Elizabeth semakin nyata. Ia merasakan gerakan halus, nyaris seperti getaran kecil dari dalam. Setiap kali itu terjadi, ia tersenyum sendiri, lalu memejamkan mata dan berdoa. "Anak ini," bisiknya dalam hati, "bukan milikku.
Ia adalah milik Tuhan. Zakaria menyentuh perut istrinya dengan penuh hormat. Ia tidak berbicara, tetapi dalam diam ia mengucapkan doa-doa yang dulu ia lafalkan dengan suara keras. Kini doa itu lebih dalam, lebih jujur, lebih tunduk. Tetangga mulai bertanya-tanya. Elisabet jarang terlihat, Zakaria semakin pendiam. Ada bisikan-bisikan kecil, tetapi tidak ada yang berani menduga terlalu jauh. Mereka hanya tahu bahwa sesuatu telah berubah. Dan di tengah semua itu, waktu terus berjalan. Bulan demi bulan. Keajaiban itu bertumbuh, bukan di tengah sorotan publik, bukan di halaman bait Allah, melainkan di dalam rumah sederhana, di balik pintu yang tertutup, di dalam keheningan yang dipilih dengan penuh iman. Tuhan sedang bekerja, namun ia melakukannya dengan caranya sendiri, tanpa suara gemuruh, tanpa tanda-tanda besar di langit. Ia bekerja dalam rahim seorang perempuan tua dan dalam kebisuan seorang imam yang belajar percaya kembali. Dan ketika 5 bulan hampir berlalu, sesuatu lain sedang bergerak di luar pegunungan Yudea. Seorang perempuan muda di Nazaret baru saja menerima kabar dari malaikat yang sama. Tak lama lagi, 2 kisah mustahil akan bertemu, dan keheningan akan pecah oleh sukacita yang meluap. Hari itu, pegunungan Yudea kembali diselimuti ketenangan yang lembut. Angin berhembus pelan di antara pepohonan zaitun, membawa aroma tanah dan dedaunan kering. Elisabet duduk di dalam rumahnya, tangannya bertumpu pada perut yang kini jelas membulat. 5 bulan telah berlalu sejak ia menyembunyikan diri, dan setiap hari terasa seperti keajaiban yang terus berdenyut di dalam dirinya. Zakaria berada tak jauh darinya, duduk di bangku kayu dengan gulungan kitab di pangkuannya. Ia membaca dalam diam, bibirnya bergerak tanpa suara. Keheningan telah menjadi bahasa barunya, bahasa yang justru membawanya lebih dekat kepada Tuhan. Tiba-tiba, terdengar langkah kaki di luar rumah. Elisabet mengangkat kepala. Tak banyak orang yang datang ke rumah mereka akhir-akhir ini. Ia berdiri perlahan, berjalan menuju pintu. Dari kejauhan, tampak sosok seorang perempuan muda mendaki jalan berbatu. Pakaiannya sederhana, wajahnya lelah oleh perjalanan panjang, namun matanya bersinar dengan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan kata-kata. Ketika perempuan itu mendekat, Elisabet mengenalinya. Maria, kerabatnya dari Nazaret. Elisabet tersegun sejenak. Maria masih sangat muda, hampir seperti anak kecil di matanya. Apa yang membawanya sejauh ini, melintasi bukit dan lembah, sendirian? Maria melangkah lebih dekat, nafasnya sedikit tersengal. Begitu melihat Elisabet berdiri di ambang pintu, wajahnya langsung dipenuhi kelegaan dan sukacita. "Salam Elisabet," serunya. Suara itu baru saja keluar dari bibir Maria ketika sesuatu terjadi. Di dalam rahim Elisabet, bayi itu bergerak. Bukan sekedar gerakan kecil yang biasa ia rasakan selama berminggu-minggu terakhir. Ini berbeda. Ini adalah lonjakan, kuat, penuh kehidupan, seolah ada kegirangan yang meledak dari dalam. Elisabet tersentak, tangannya refleks memegang perutnya. Nafasnya tertahan. Dan pada saat yang sama, sesuatu lain memenuhi dirinya. Roh Kudus. Elisabet merasakan gelombang kuasa yang lembut namun dahsyat menyelimuti hatinya. Kata-kata mengalir ke bibirnya, bukan dari pikirannya sendiri, melainkan dari sumber yang lebih dalam. Ia berseru dengan suara nyaring, suaranya bergetar oleh keaguman dan iman. "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan," katanya kepada Maria, "dan diberkatilah buah rahimmu." Maria terdiam, matanya membesar. Ia tidak mengatakan apapun tentang keadaannya. Ia datang hanya dengan salam biasa. Namun Elisabet berbicara seolah mengetahui segalanya.
"Siapakah aku ini?" lanjut Elizabeth dengan suara yang kini dipenuhi keharuan. "Sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku." Kata-kata itu menggantung di udara. Zakaria yang duduk di dalam rumah mengangkat kepalanya. Ia melihat Elizabeth berdiri tegak. Wajahnya bersinar dengan keberanian kenabian yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ia melihat Maria berdiri terpaku, air mata mulai menggenang di matanya. Elizabeth melanjutkan, "Sebab sesungguhnya, ketika suara salammu sampai ke telingaku, melonjaklah anak yang di dalam rahimku karena kegirangan." Ia menatap Maria dengan penuh kasih, seolah melihat lebih dari sekadar seorang gadis muda. Ia melihat panggilan. Ia melihat ketaatan. Ia melihat rencana Tuhan yang sedang digenapi. "Dan berbahagialah engkau," katanya lembut namun tegas, "yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan Tuhan kepadamu akan terlaksana." Maria tidak bisa lagi menahan air matanya. Ia melangkah maju dan memeluk Elizabeth. Pelukan itu mempertemukan dua dunia, yang tua dan yang muda, yang lama menunggu dan yang baru memulai, yang lama sunyi dan yang baru mendengar kabar ilahi. Di dalam pelukan itu, Maria menangis. Bukan karena takut, tetapi karena ia akhirnya bertemu seseorang yang mengerti. Seseorang yang tidak mempertanyakan, tidak meragukan, tidak menilai. Seseorang yang melihatnya bukan sebagai gadis yang menghadapi skandal, tetapi sebagai perempuan yang dipercaya Tuhan. Zakaria berdiri di ambang pintu, menyaksikan semuanya dalam diam. Ia ingin berseru, ia ingin memuji Tuhan dengan suara lantang, namun kebisuannya menahannya. Meski demikian, hatinya bernyanyi. Maria dan Elizabeth duduk bersama. Elizabeth menyajikan air dan roti sederhana. Mereka berbincang, dan kali ini Zakaria hanya mendengarkan. Maria menceritakan perjumpaannya dengan malaikat, tentang ketakutannya, tentang kata "jangan takut" yang menenangkan jiwanya. Elizabeth mendengarkan dengan mata berbinar, sesekali mengangguk, sesekali tersenyum sambil mengusap perutnya. Di hadapan Elizabeth, Maria tidak merasa sendirian lagi. Dan di hadapan Maria, Elizabeth merasa doanya selama puluhan tahun kini menemukan makna yang lebih besar daripada sekedar kebahagiaan pribadi. Pada saat itu, Maria berdiri. Wajahnya dipenuhi cahaya iman. Ia mengangkat matanya dan mulai berbicara, bukan dengan nada percakapan biasa, melainkan seperti seseorang yang menyanyikan kebenaran dari kedalaman jiwa. "Jiwaku memuliakan Tuhan," katanya, "dan hatiku bersukacita karena Allah Juru Selamatku." Kata-kata itu mengalir seperti nyanyian. Elizabeth terdiam, mendengarkan dengan penuh kekaguman. Zakaria menutup matanya, membiarkan setiap kalimat meresap ke dalam hatinya. Maria melanjutkan, "Karena ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya, mulai sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah namanya." Nyanyian itu bukan tentang Maria, itu tentang Tuhan yang setia, Tuhan yang merendahkan dirinya untuk mengangkat yang kecil, yang lapar, yang tersingkir. Elizabeth mengerti, ia juga pernah kecil, ia juga pernah dipandang rendah, dan kini Tuhan mengangkatnya sebagai bagian dari rencana besarnya. Hari-hari berikutnya, Maria tinggal bersama Elizabeth. 3 bulan lamanya mereka hidup berdampingan. Mereka memasak bersama, berdoa bersama, dan berbagi cerita tentang keajaiban yang sedang mereka alami. 2 generasi, 2 panggilan, 1 Tuhan yang sama. Zakaria memperhatikan semuanya.
Ia melihat bagaimana Maria merawat Elisabet dengan lembut. Ia melihat bagaimana Elisabet menasehati Maria dengan kebijaksanaan usia. Dan dalam kebisuannya, ia belajar satu hal penting. Karya Tuhan seringkali digenapi bukan melalui suara keras, melainkan melalui perjumpaan yang penuh kasih. Ketika tiba waktunya Maria kembali ke Nazaret, perpisahan itu dipenuhi air mata dan doa. Elisabet memeluknya erat. "Pergilah dengan damai," katanya. "Tuhan menyertaimu." Maria melangkah pergi, membawa serta nyanyian iman di dalam hatinya. Dan Elisabet kembali ke rumahnya, kini dengan keyakinan yang teguh bahwa anak yang dikandungnya benar-benar adalah utusan Tuhan. Keheningan kembali menyelimuti pegunungan Yudea. Namun kini, keheningan itu dipenuhi sukacita yang matang. Keheningan yang tidak kosong, melainkan syarat janji. Dan di dalam rahim Elisabet, seorang anak terus bertumbuh. Anak yang telah melonjak kegirangan di hadapan Sang Juru Selamat, bahkan sebelum ia melihat dunia. Hari kelahiran itu tiba, tanpa tanda-tanda gemuruh dari langit. Tidak ada malaikat yang menampakkan diri, tidak ada cahaya yang membelah malam. Seperti banyak karya Tuhan lainnya, mujizat itu datang dengan sederhana, di sebuah rumah batu di pegunungan Yudea, di tengah napas seorang perempuan tua yang telah menanti sepanjang hidupnya. Elisabet melahirkan seorang anak laki-laki. Tangis bayi itu memecah keheningan rumah yang selama berbulan-bulan dipenuhi doa tanpa suara. Tangis itu nyaring, kuat, dan hidup, seperti pernyataan bahwa janji Tuhan tidak pernah datang setengah-setengah. Para tetangga segera berdatangan. Sanak saudara memenuhi rumah kecil itu. Mereka bersuka cita bersama Elisabet karena Tuhan telah menunjukkan belas kasihannya yang besar. "Lihatlah," bisik seorang perempuan tua sambil mengusap air mata. "Tuhan tidak melupakan dia." Zakaria berdiri di sudut ruangan, memandang bayi itu dengan mata yang berkaca-kaca. Tangannya gemetar ketika Elisabet menyerahkan bayi itu kepadanya. Ia menggendong anak itu dengan hati-hati, seolah menyentuh sesuatu yang terlalu kudus untuk dipeluk. "Anak ini," pikirnya, "anak yang dijanjikan dalam tempat kudus, anak yang namanya sudah disebut sebelum ia dikandung, anak yang tumbuh di antara doa dan keheningan." Hari-hari berlalu dengan sukacita yang tenang. Bayi itu tidur dan terbangun, menangis dan tenang kembali. Setiap gerakannya menjadi pengingat akan kesetiaan Tuhan. Elisabet sering memandangnya lama, seolah takut keajaiban ini akan hilang jika ia berkedip terlalu lama. Zakaria masih bisu. Namun kebisuannya kini berbeda. Ia tidak lagi gelisah. Ia tidak lagi bertanya-tanya. Di dalam diamnya, iman telah berakar kuat. Setiap hari ia menulis doa-doa pendek. Setiap malam ia mengangkat wajahnya ke langit dan memuji Tuhan dalam hati. Pada hari ke-8, keluarga dan tetangga berkumpul kembali untuk sunat, sebuah tanda perjanjian. Suasana dipenuhi kehangatan dan tawa. Anak-anak berlarian di halaman, para lelaki berdiskusi pelan. Para perempuan mengelilingi Elisabet, memuji Tuhan atas mujizat ini. "Sekarang," kata seorang kerabat dengan senyum lebar, "kita akan menamai anak ini." Semua mata tertuju pada Zakaria. Dalam tradisi mereka, anak laki-laki biasanya dinamai sesuai nama ayahnya. Itu adalah kehormatan, sebuah kelanjutan garis keluarga. "Namanya akan Zakaria," kata seseorang yakin. Elisabet mengangkat wajahnya. Ada ketegasan lembut dalam matanya. "Bukan," katanya jelas. "Ia harus dinamai Yohanes." Kerumunan terdiam. "Yohanes?" tanya seorang lain heran. "Tidak ada seorang pun di antara sanak saudaramu yang bernama demikian."
Beberapa orang tertawa kecil, mengira Elizabeth berbicara karena kelelahan atau emosi. Mereka menoleh kepada Zakaria, mengharapkan penegasan. Ia adalah ayahnya. Keputusan akhir ada padanya. Zakaria mengangkat tangan, memberi isyarat agar mereka memberinya batu tulis. Seseorang menyerahkannya. Suasana menjadi hening. Semua memperhatikan ketika Zakaria menulis dengan tangan yang mantap, tidak ragu, tidak gemetar. Namanya adalah Yohanes. Begitu titik terakhir ditorehkan, sesuatu terjadi. Zakaria terhuyang sejenak. Ia menarik nafas dalam-dalam, lalu untuk pertama kalinya setelah 9 bulan, ia berbicara. Suaranya keluar, utuh, jelas, kuat. Terpujilah Tuhan, Allah Israel. Kerumunan tersentak, beberapa orang mundur selangkah. Elizabeth menutup mulutnya dengan tangan, air mata mengalir tanpa terhalang. Suara yang telah lama hilang kini kembali, dan kalimat pertamanya bukanlah keluhan, bukan penjelasan, bukan pembelaan diri. Itu adalah pujian. Zakaria berdiri tegak, suaranya bergetar oleh kekaguman dan rasa syukur yang meluap. Kata-kata mengalir dari mulutnya seperti sungai yang lama dibendung. Terpujilah Tuhan, Allah Israel, sebab Ia telah melawat umatnya dan membawa kelepasan bagi mereka. Ia berbicara bukan sebagai imam yang membaca liturgi, tetapi sebagai seorang ayah yang hatinya dipenuhi kebenaran ilahi. Kata-katanya bukan sekedar ucapan spontan. Itu adalah nyanyian yang telah dipersiapkan Tuhan selama berbulan-bulan keheningan. Ia menumbuhkan tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hamba-Nya, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Semua yang hadir terdiam, beberapa berlutut, yang lain menundukkan kepala. Mereka tahu ini bukan sekedar ucapan syukur pribadi. Ini adalah nubuat. Ini adalah pengakuan bahwa Tuhan sedang menggenapi janjinya. Zakaria menoleh kepada bayi yang kini terlelap di pelukan Elizabeth. Suaranya melembut. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Air mata kembali mengalir di pipi Elizabeth. Ia menggenggam anaknya erat-erat. Kata-kata itu bukan lagi kabar dari malaikat. Kini kata-kata itu diucapkan oleh ayahnya sendiri dengan suara yang telah dipulihkan. Untuk memberikan kepada umatnya pengetahuan tentang keselamatan oleh pengampunan dosa mereka, karena rahmat dan belas kasihan Allah kita. Zakaria mengangkat wajahnya ke langit. Dengan rahmat itu, surya pagi dari tempat yang tinggi akan menyinari kita, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, dan untuk mengarahkan kaki kita ke jalan damai sejahtera. Ketika kata-kata itu berakhir, keheningan yang kudus menyelimuti rumah itu. Tidak ada yang berani berbicara. Ketakutan suci bukan ketakutan akan hukuman, tetapi kekaguman akan hadirat Tuhan menyebar ke seluruh pegunungan Yudea. Orang-orang keluar dari rumah itu dengan hati yang bergetar. Apakah gerangan anak ini kelak? Bisik mereka satu sama lain. Berita itu menyebar dari desa ke desa, dari keluarga ke keluarga, tentang imam yang bisu lalu berbicara, tentang bayi yang dinamai bukan menurut tradisi, melainkan menurut firman Tuhan, tentang nyanyian yang membangunkan kembali pengharapan Israel. Sementara itu, kehidupan kembali berjalan sederhana. Yohanes bertumbuh, hari demi hari, tahun demi tahun. Ia belajar berjalan di tanah Yudea. Ia mendengar kisah-kisah tentang Tuhan yang setia. Ia tumbuh kuat dalam roh, dibesarkan bukan dengan ambisi manusia, tetapi dengan kesadaran bahwa hidupnya memiliki tujuan ilahi. Zakaria dan Elizabeth tidak menjadi tokoh besar di mata dunia. Mereka tidak membangun monumen.
Mereka tidak menulis kitab, namun warisan mereka jauh lebih dalam. Mereka meninggalkan teladan iman yang menunggu tanpa menyerah, doa yang tidak ditarik kembali meski lama tak dijawab, keheningan yang tidak sia-sia, dan pujian yang lahir bukan dari kenyamanan, tetapi dari kesetiaan Tuhan. Di pegunungan Yudea, ketika matahari terbit dan terbenam, kisah itu terus bergema. Kisah tentang Tuhan yang berbicara dalam keheningan dan tentang suara yang dipulihkan untuk memuliakannya. Karena ketika Tuhan menjawab doa, Ia tidak pernah terlambat. Ia datang tepat pada waktunya.